Bab 1179. Pria yang sedang jatuh cinta. Kemudian dia berbalik dan berlari ke dapur. Setelah Andrihan dan Satria Lin selesai berbicara, mereka berbalik dan menemukan bahwa gadis kecil itu berlari ke dapur, dan hanya tersisa Haniluo. Dia berhenti sejenak, lalu kembali terlihat dingin, pamit dengan Haniluo dan pergi bersama Satria Lin. Tidak tahu Gita berapa lama berdiam diri di dapur, Haniluo masuk ke dalam. Bu, apakah mereka sudah pergi? Sudah pergi, kalau begitu aku ingin tahu mengapa tidak tinggal di luar. Gita tidak menjawab, dalam hati berpikir bahwa dia baru saja bertemu Andrihan siang tadi, bagaimana jika pihak lawan membencinya karena dia terlalu menempel. Dan setelah jatuh cinta, dia jarang mengurus tokonya. Tidak bisa seperti ini, dia harus mengatur waktunya dengan baik. Sisa 10 hari lagi dalam bulan ini, waktu berlalu dengan cepat. Dan hanya sisa 2 hari lagi hitungan mundur sebelum Audrey Han melahirkan. Beberapa waktu ini, Golden Ye terus menjaganya, hampir tidak berpisah satu langkah pun. Menurut perkataan Glenn, dia merasa dedinya telah benar-benar gila, dan menjaga mominya seperti orang gila sepanjang hari. Semuanya harus diatur. Menyedihkan, seorang pria yang sedang jatuh cinta. Karena hampir melahirkan, jadi saat Gita menerima panggilan Audrey Han untuk menemaninya melahirkan, Golden Ye masih menjaganya dari samping, dan ini membuat Gita bagaimanapun merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan tidak bisa menemukan waktu untuk mengobrol dengan Audrey Han. Dia hanya bisa menekan suaranya sendiri dan mengeluh pelan kepada Audrey Han. Kenapa Tuan Muda Ye tidak pergi? Dia menatap seperti ini, aku sangat tidak nyaman. Meskipun Gita tahu fokus Golden Ye hanya pada Audrey Han, tapi dia juga berada di sini. Dia merasa sangat tertekan karena Golden Ye berada di dalam kamar ini. Audrey Han mengupas sebuah jeruk dan memasukkannya ke dalam mulut. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Golden Ye, dan melihat dia duduk di sana dengan kedua tangan di depan, dan terus menatap lekat ke arah sini. Oh! Audrey Han tidak bisa menahan diri menghela napas, menoleh ke Gita, jujur saja, aku merasa dia sudah gila selama beberapa waktu ini. Aku tidak tahu apakah itu akan lebih baik atau tidak setelah melahirkan. Dia memperlakukanku seperti seorang tahanan. Gita, kedengarannya sedikit menakutkan. Setelah mengatakannya, tiba-tiba Gita memikirkan masa depannya dan Andrihan. Jika dia juga hamil di masa depan, akankah Andrihan seperti Tuan Muda Ye menatap istrinya seperti ini terus menatapnya? Sepertinya tidak terlalu mengganggu juga. Memikirkan hal ini, Gita tiba-tiba bisa memahami cara Golden Ye, mungkin karena terlalu mencintai baru bisa seperti ini kan? Sebenarnya, Tuan Muda Ye mungkin terlalu peduli padamu. Audrey Han tidak merasa terganggu dengan tindakan Golden Ye, tetapi merasa akankah Golden Ye membuat dirinya sendiri menjadi sangat kelelahan. Bagaimanapun, saat dia sedang beristirahat, dia masih menjaganya. Saat dia terbangun, Golden Ye tidak juga beristirahat. Lupakan saja jika ingin kembali melahirkan anak di masa depan. Aku tulus mengatakannya, tapi aku masih sedikit tertekan. Aku sedikit tidak ingin tinggal di satu ruangan dengannya, bagaimana? Aku kembali dulu. Bisik Gita mengatakan ketidakpuasannya pada Audrey Han. Mendengar ini, Audrey Han samar-samar meliriknya. Jarang-jarang kamu datang dan menemaniku, ini baru berapa lama kamu sudah mau pergi? Apakah kita masih teman baik? Gita, dia memang ingin, tetapi suasana di sini sangat menakutkan. Bagaimana kalau kamu memanggil kakakku datang? Gita. Gita tahu kalau dia tidak bisa menyembunyikan tentang dia yang bersama Andrihan. Meskipun dia tidak bermaksud menyembunyikannya, tapi dia juga tidak mengatakannya. Tapi, masih ada satu mulut besar di dalam toko, yaitu Glenn. Kepada mominya, bagaimana mungkin Glenn bisa menyimpan rahasia? Gita telah kalah, mungkin dia sibuk. Audrey Han melambaikan tangannya dan berkata, bukankah pacar lebih penting daripada pekerjaan?
Gita, kirimlah, biarkan dia datang dan membuat Golden Ye pergi. Kebetulan aku juga sedikit lelah ditatap terus seperti itu. Audrey Han sudah mengatakan seperti itu, Gita lebih baik mengeluarkan ponsel dan mengirimkan pesan ke Audrey Han. Setelah mengirim pesan, tidak mendapat balasan untuk beberapa saat. Gita memperkirakan bahwa saat ini Audrey Han mungkin sedang menangani masalah di perusahaan, dan mungkin akan sulit untuk mendapatkan balasan darinya. Dia mungkin sangat sibuk, aku tidak tahu apakah dia akan membalasnya atau tidak, tetapi aku sudah mengirimnya. Begitu dia mengatakannya, ponselnya berbunyi. Gita melirik WeChat, ternyata Audrey Han benar-benar membalasnya. Gita bertanya apakah kamu ada waktu. Audrey Han langsung bertanya ada apa. Ketika Gita membaca pesan itu, Audrey Han mendekat melihat pertanyaan ini, Audrey Han langsung mendesak Gita, cepat minat dia kemari. Gita, aku merasa tidak terlalu baik, bagaimana kalau lupakan saja? Apa yang kamu takutkan? Dia adalah pacarmu, bukan musuhmu, dan lagi kamu hanya mengatakannya, setuju atau tidak itu adalah urusannya. Mungkin karena dibujuk oleh Audrey Han, Gita mulai meminta Audrey Han kemari, tapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Itu, aku di tempat Audrey sekarang, apakah kamu mau kemari? Setelah mengatakannya, dia takut Audrey Han merasa nada bicaranya keterlaluan, jadi dia dengan cepat memilih ekspresi imut dan mengirimkannya. Audrey Han di samping menyaksikan seluruh proses dan mengedipkan matanya. Begitukah caramu biasanya berbicara? Gita mengangguk, benar, apakah ada masalah? Audrey Han tersenyum, tidak masalah, tunggu dia datang. Asalkan dia senang, cara komunikasi seperti ini juga tidak buruk. Dia sedang bekerja sekarang dan mungkin tidak datang. Begitu dia selesai berbicara, Audrey Han membalas pesan. Tunggu aku. Gita tidak menyangka dia akan benar-benar setuju, detak jantungnya sedikit cepat. Dia mengambil ponsel dan memasukkannya ke dalam tasnya. Aku sudah bilang dia akan datangkan. Audrey Han mengedipkan mata padanya dan tersenyum. Pasti karena mendengar aku di tempatmu. Bagaimanapun, kamu adalah adik perempuannya. Dia pasti akan datang. Benarkah? Audrey Han mengangkat alisnya dan tidak peduli. Dengan segera, Audrey Han tiba, dan ketika dia datang untuk mencari orangnya, dia menyadari Golden Ye ternyata juga di dalam. Berhadapan dengan kakak iparnya, meskipun sikap Golden Ye tidak ramah, tapi juga tidak dingin. Kedua pria itu mengangguk, itu termasuk telah menyapa. Setelah itu, Audrey Han berjalan ke sisi Gita, pertama-tama menanyakan keadaan Audrey Han, dan kemudian berputar ke arah Gita. Panggil aku ke sini, ada apa? Gita langsung merasa malu, dan berbisik tidak apa-apa. Ini. Kak, Audrey Han menyela mereka berdua, tidak ada urusan tidak boleh memanggilmu kemari. Kamu jangan hanya fokus bekerja, kamu juga harus lebih banyak menemani pacarmu. Gita. Dia diam-diam menarik pakaian Audrey Han, tetapi Audrey Han tidak menjawab. Setelah melihat Audrey Han, dia sepertinya menyetujui pernyataan ini, dan kemudian mengangguk baik. Beberapa menit kemudian, Gita dan Audrey Han dengan kaku menatap dua pria yang duduk berdampingan, suasananya sedingin kedua pria itu. Mereka saling memandang sebentar, saat mendengar helaan napas Audrey Han. Jika tahu seperti ini, tidak akan memanggil dia datang. Awalnya yang Audrey Han pikirkan adalah, setelah kedatangan Audrey Han, maka bisa membawa Golden Ye pergi, lalu dia akan bergosip dengan Gita. Siapa yang tahu kalau dia akan duduk di samping Golden Ye, apakah ini yang namanya menemani pacar? Bersambung.